Salom, oras madihamu saluhutna damang dainang nahinaholongan. Marilah kita memulai renungan hari ini dengan nyanyian dari buku Ende nomor 635 ayat 1. Rodo arisoko pangolua dang mabiara ulotodo sonang aurapon Jesus sonang maau alanau Jesus. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini didasarkan pada Yesaya pasal 56 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini berbicara tentang Israel yang baru. Mengapa ada Israel yang baru? Israel yang lama sudah di dalam kehancuran, kehilangan eksistensi, mereka di pembuangan Babilonia. Terus mengapa Tuhan merencanakan memulihkan Israel yang baru? Karena Tuhan masih cinta dan ingat akan janji-janjinya tentang kerajaan Israel yang kekal selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, siapa saja Israel yang baru yang akan dibuat oleh Tuhan itu, yang akan dibawa ke Yerusalem itu? Yaitu dari sisa-sisa orang Israel yang setia pada Tuhan, yang sudah berada di pembuangan Babilonia. Mereka itu tentunya adalah generasi-generasi kedua dan generasi-generasi ketiga. Namun Tuhan melihat ini perlu ditambah. Ini perlu ditambah. Siapa yang mau ditambahkan menjadi Israel baru itu? Yaitu orang-orang dari kawanan lain, dari bangsa asing yang akan dibawa Tuhan masuk bergabung di dalam Israel yang baru itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana dan mengapa Tuhan melakukan itu? Ada dua hal yang menjadi penentu di dalam hal itu menurut kacamata Tuhan. Yang pertama, Tuhan masih mengingat janjinya akan Israel. Israel yang baru yang akan dibentuk itu sebagai pertanda bahwa Tuhan menghendaki agar Israel itu tetap eksis sampai selama-lamanya.
Itu kan terkait dengan janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada Ishak, janji Allah kepada Yakub. Yang kedua, Israel baru itu dibentuk karena Tuhan ingin melanjutkan misinya melalui Israel itu. Nah, saudara-saudara, persoalannya di sini. Kenapa Tuhan menambahkan? Mengapa Tuhan menambahkan? Ini menyangkut dengan kekuatan, ketangguhan sebuah bangsa. Demi ketangguhan sebuah bangsa, demi kuatnya suatu bangsa yang baru yang dibaharui oleh Tuhan itu, maka Tuhan ingin keeksisan Israel itu tangguh dan kuat, dan tangguh juga dalam misi Allah. Nah, saudara-saudara, gambaran Israel yang baru itu dapat kita hubungkan dengan keberadaan gereja di masa kini. Gereja Tuhan adalah cerminan dan gambaran dari Israel yang baru itu. Tuhan sampai hari ini masih menginginkan gereja itu agar eksis, dan juga Tuhan menginginkan agar gereja itu terus melanjutkan misinya Allah. Allah di dalam misinya memakai gereja sebagai alat untuk memperluas kerajaan Allah. Kita berada di dalam gereja itu. Saudara-saudara sudah berada di dalam gereja itu. Itu artinya kita harus mengimani persoalan eksistensi kita, mengenai keeksisan kita di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhanlah yang menjamin. Jadi sekalipun ada kekuatan lain untuk menghancurkan kehidupanmu, terlebih dari kekuatan si jahat maupun si iblis, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan jamin eksistensi kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita tidak hanya eksis, tapi ingat, lanjutkan misi Allah melalui hidupmu, melalui kehidupan kita. Jadilah menjadi seorang Kristen, hidup di dalam kebenaran, menyatakan kedamaian, hidup dalam kesucian, karena dengan semua itu kita memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar bersama dari firman-Mu. Engkau sesungguhnya menjamin keberadaan umat yang Engkau kasih, bahkan menambahkan agar menjadi bangsa yang kuat. Kuat dalam keeksisan mereka, kuat juga dalam misi-misinya. Bapa di surga, kami bagian dari umat yang Engkau pilih di dalam gereja dan melalui gereja itu. Engkau menjamin eksistensi kami, sekalipun ada banyak masalah persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan kami sebagai warga gereja. Tetapi Tuhan juga menghendaki agar kami melanjutkan misi Tuhan di dalam dan melalui gereja itu. Pakailah kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.